Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Nah, kali ini aku mau bahas mata ujian TA1 atau A50 edisi Oktober 2024 nomor 1 mengenai forecast error dari model random walk. Nah, jadi Anda diberikan informasi sebagai berikut. Ini kita bisa lihat persamaan random walk-nya. Kemudian di mana C ini menunjukkan observasi dari white noise process, kemudian ini adalah 9 observasi dari nilai CT, jadi dari T sama dengan 11 sampai T sama dengan 19. Nah, tapi untuk T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10, ini kita tidak dapat nilai C-nya satu per satu, melainkan kita hanya tahu rata-rata nilainya adalah 2. Nah, kemudian 9 step ahead forecast dari Y19, di mana forecast-nya itu dilambangkan dengan Y aksen ya, Y aksen 19. Ini di-estimate berdasarkan observasi dari nilai Y10. Jadi kita seolah-olah hanya tahu sampai T sama dengan 10. Nah, dari Y10 ini kita ditanya forecast 9 tahap ke depan untuk mengestimasi nilai Y pada T sama dengan 19. Seperti itu. Nah, tentukanlah forecast error dari Y19 kurangin Y aksen 19. Oke. Nah, jadi sekarang kita hitung dulu ya, yang Y19-nya ya. Ya benar-benar sesuai dengan persamaannya aja, gitu. Jadi kan kita tahu nih di sini YT sama dengan Y0 tambah C1 tambah C2 dan seterusnya sampai CT. Berarti kan kita bisa tulis di sini Y19 sama dengan Y0 tambah C1 tambah C2 tambah dan seterusnya sampai C19. Di sini C1 dan seterusnya sampai C10 ditambah C11 plus C12 dan seterusnya sampai C19. Nah, tadi rata-rata dari nilai C1 plus C2 dan seterusnya kan 2. Berarti kalau kita tulis ini C1 tambah C2 tambah terusnya sampai C10, ini kan dibagi 10 sama dengan 2. Berarti penjumlahan dari C1 sampai C10 nilainya adalah 20 ya. Jadi di sini kita punya Y0 tambah 20 tambah. Nah, tinggal kita masukin deh tuh. Dari C11 sampai C19. 2 plus 3 plus 5 dan seterusnya hasilnya menjadi Y0 tambah 20 tambah 26. Jadi penjumlahan yang dari 11 sampai 19 itu 26 ya teman-teman. Sehingga ini hasilnya adalah Y0 plus 46. Nah, jadi ini adalah Y19 yang bukan aksen ya. Nah, sekarang kita mau cari Y aksen 19. Jadi, estimate untuk nilai Y pada T sama dengan 19 yang dilihat dari T sama dengan 10 gitu. Nah, jadi sekarang kita punya model random walk secara umum yang digambarkan oleh persamaan ini. Jadi sekarang kita mau estimate dulu nih, theta nolnya tuh seperti apa. Kenapa kita perlu estimate theta nolnya? Karena nanti untuk mendapatkan Y aksen 19 kita akan gunakan rumus ini teman-teman. Jadi ini lead L forecast ya, sama juga dengan berapa L step ke depan gitu ya. Jadi kalau misalkan 9 step berarti nanti di sini L-nya itu sama dengan 9. Nah, di sini YT-nya berarti kita masukin adalah Y10 gitu. Makanya kita harus tahu theta nolnya dulu. Nah, sekarang dari bentuk seperti ini teman-teman, kita mau estimate tetanya ya. Jadi di sini kan kalau Y1 sama dengan Y0 plus C1. Terus Y2 sama dengan Y0 plus C1 plus C2. Nah, ini kalau ditulis ulang berarti sama dengan Y1 tambah C2 ya. Kemudian dan seterusnya Y3 sama dengan Y0 plus C1 plus C2 plus C3. Yang kalau ditulis ulang sama dengan Y2 plus C3. Jadi, dari ketiga contoh ini, YT
sama dengan Y T-1 CT. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa ini CT-nya ini adalah kayak tetanolnya lah gitu. Nah, jadi sekarang kita mau cari Y aksen 19 ya. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk ini, jadi kita bisa tulis dengan Y aksen 10, karena kita taunya sampai T sama dengan 10, dalam kurung, L-nya adalah 9, yaitu 9 step ahead. Nah, ini berarti, kalau kita ngikutin rumus yang di 9326, berarti ini adalah Y10 plus theta nolnya tadi adalah C ya. C dikali 9. Y10 ini adalah Y0 tambah C1 tambah seterusnya sampai C10. Nah, sekarang pertanyaannya, yang bentuk ini, yang C kali 9 ini, kita mau isi C-nya dengan apa, teman-teman? Nah, kita kan tidak punya informasi mengenai nilai C-nya masing-masing gitu ya. Nah, tapi yang kita tahu rata-ratanya adalah 2, teman-teman. Dan karena estimate-nya itu based on observasi di T sama dengan 10, yaitu Y10, ini berdasarkan nilai dari Y10, berarti kita bisa bilang karena rata-ratanya mereka adalah 2, berarti di sini C kali 9, ya tinggal kita masukkan 2 kali 9 plus, tadi C1 sampai C10, ini hasilnya adalah 20 ya teman-teman, karena 2 kali 10 ditambah dengan 18, sama dengan Y0 plus 38. Sehingga Y19 kurangin Y aksen 19 sama dengan tadi Y0 plus 46 kurangin Y0 plus 38. Sehingga dari sini hasilnya adalah 8. Dan di sini pilihannya adalah D, teman-teman. Nah, demikian pembahasan saya untuk soal ini. Kalau teman-teman merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Sampai jumpa di pembahasan soal PAI berikutnya. Thank you.